Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emas Media Putri sebagai observer. Saya Susmiati sebagai coach. Saya Dwi Susanto sebagai coaching. Silahkan menyimak coaching supervisi akademik kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang khusus, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah sehat. Untuk hari ini jadi ya coachingnya? Insya Allah jadi. Baik, sebelum kita mulai coaching dengan rekan sejawat, sebaiknya kita diskusi dulu. Sudah menyediakan rubrik penilaian untuk percakapan coaching nanti? Insya Allah sudah. Oke, nanti kira-kira waktu proses coaching apa yang ingin dikembangkan dari coaching itu sendiri? Yang ingin saya kembangkan dari proses coaching ini, pertama kali nanti saya akan menyampaikan kabar kepada coaching, menggali apa yang ingin dibahas. Kemudian saya ingin coaching ini menemukan solusi atas permasalahannya, dan saya akan memastikan solusi-solusi yang beliau sampaikan ini melalui aksi nyata. Berarti sudah siap ya hari ini? Insya Allah siap. Semoga proses coaching ini berjalan dengan lancar dan menemukan solusi terbaik untuk coaching saya. Insya Allah. Nah, nanti kan saya observasi nih proses dari khusus nanti sebagai coach, sedangkan rekan nanti sebagai coaching. Indikator apa yang ingin saya observasi, yang ingin saya lebih perhatikan? Kompetensi apa yang ingin dikembangkan ke depannya khusus? Ini Bu, saya ingin panjenengan memberikan saran kepada saya dan melihat saya pada bagian kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Cara saya mengajukan pertanyaan nanti, tolong panjenengan lihat bagaimana, apakah sudah berbobot atau belum. Jadi lebih pada ke menggali pertanyaan yang berbobot gitu ya. Tapi walaupun demikian, nanti indikator yang lain itu harus tetap ada ya khusus. Cuma khusus ini sharingnya itu ingin lebih ke sana seperti itu. Baiklah, berarti sudah siap ya khusus? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Pak Dwi, monggo. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dwi. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang khusus. Alhamdulillah. Anak-anak di kelas bagaimana? Anak-anak sih masih semangat Bu, cuma Ada apa? Apakah ada yang disampaikan pada siang hari ini? ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan khusus. Yang pertama begini Bu, saya ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada materi senam lompat kangkang. Saya berharap pertemuan kali ini bisa mencerahkan saya dalam mendapatkan ide-ide baru. Jadi Pak Dwi hari ini ingin berbicara tentang hambatan yang terdapat pada materi senam lompat kangkang. Ngaten nggih Pak Dwi? Nggih, khusus. Apa yang ingin Pak Dwi dapatkan dari percakapan kita siang hari ini? Harapan saya ingin mendapatkan solusi terbaik untuk pembelajaran lompat kangkang yang saya ambil. Saya mengalami kendala di mana banyak anak didik saya yang ketika melakukan gerakan senam lompat kangkang banyak yang takut, sehingga tidak berani. Kegiatan pembelajaran jadi tidak efektif. Anak-anak banyak yang takut. Pada dasarnya gerakan lompat kangkang diawali dengan awalan dan setelah itu melakukan tolakan dengan gerakan kaki bersamaan, kedua tangan menempel, kedua kaki diluruskan baik kanan maupun kiri. Dan sebenarnya sudah saya beri contoh, tapi anak-anak belum maksimal. Jadi pada siang hari ini kalau saya dapat ambil kesimpulan dari panjenengan bahwa Pak Dwi ingin mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang ada pada materi senam lompat kangkang yang belum maksimal dan kegiatan pembelajaran tidak efektif. Begitu nggih Pak Dwi? Iya, betul. Menurut pengamatan Pak Dwi selama ini, siswa yang berhasil ukuran ideal itu ya dalam melakukan senam lompat kangkang itu yang seperti apa Pak? Dikatakan berhasil jika anak berani melakukan. Yang pertama, anak melakukan awalan, kemudian tolakan, dan saat berada di atas tumpu lompat dan mendarat. Nah, ini banyak anak yang tidak berani, bahkan sudah diberi contoh dan latihan bersama-sama, namun masih banyak anak yang takut dan tidak berani untuk melakukannya. Jadi siswa yang berani melakukan awalan, tolakan, dan saat berada di atas tumpu lompat dan mendarat itu dikatakan siswa yang bisa dikatakan berhasil. Ngaten nggih? Betul, Bu. Kalau dikatakan siswa yang seperti itu berhasil dan idealnya mendapat skala level 10 misalnya, berarti kondisi siswa Pak Dwi saat ini berada di skala berapa? Dari level 1 sampai 10? Untuk sekarang hanya berada di level 5 karena anak hanya berani melakukan awalan dan tolakan.
dan tidak berani untuk melakukan gerakan melompat. Jadi hanya separuhnya. Oke, nah dari posisi sekarang yang berada di level 5 itu, apakah ada kemungkinan anak bisa mencapai di level 10? Ada kemungkinan situ. Apa kira-kira yang Pak Dwi lakukan, alat bantu atau hal apa yang bisa diwujudkan supaya anak bisa sampai ke level 10? Berdasarkan pengamatan saya dan saya analisis, anak takut karena tolakannya kurang, tolakannya tidak pas, kurang naik. Makanya saya punya ide baru. Saya ingin membuat alat pantau dari ban di mana tengahnya dikosongkan. Dan nanti saya beri karet, kemudian karet itu dipakai untuk memantau tolakan anak. Rencananya seperti itu. Dalam membuat alat pantau itu, adakah nantinya kendala yang akan panjenengan hadapi? Kendalanya adalah yang pertama, waktu. Saya butuh waktu untuk membuat alat pantau itu. Yang kedua, bahan insya Allah bisa sudah saya siapkan. Saya cari ban bekas, hanya nanti kuat apa tidak ketika anak menginjak alat bantu itu dan tolakannya bisa naik apa tidak. Yang saya takutkan seperti itu. Jadi di sini sudah ada solusi ya dengan membuat alat bantu. Hanya kendalanya waktu dan kuat atau tidaknya bahan tersebut. Nah, apakah ada cara untuk bisa meminimalisir kendala yang terjadi atau untuk menguji kekuatan alat bantu yang telah dibuat? Adakah solusi lainnya? Ya, rencana begini. Nanti ketika alat itu sudah jadi, nanti saya akan uji coba pada diri saya sendiri. Berat badan saya saat ini 85 kg. Insya Allah akan saya cobakan pada diri saya sendiri. Kemudian saya terapkan pada anak-anak seperti itu. Jadi hambatan yang kedua ini bisa diminimalisir ya Pak dengan menguji coba terlebih dahulu alat yang dibuat. Nah, menurut Pak Dwi, apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan alat bantu tadi? Alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan jelas nanti saya cari ban bekas mobil itu. Setelah itu karet, nanti saya ukur dan saya potong dan saya staples dengan staples angin. Dan setelah itu setelah jadi nanti akan saya uji cobakan. Apakah Pak Dwi pernah menemui kendala dalam pembuatan alat bantu ini atau ini justru kali pertama panjenengan membuat alat bantu ini? Ini baru pertama kali saya cobakan, Bu. Adakah teman atau rekan panjenengan yang bisa membuat alat yang akan Pak Dwi buat ini jadi lebih sempurna mungkin? Baik, saya akan diskusi dengan teman sejawat, terutama guru PJOK. Jika sudah jadi nanti akan saya uji cobakan bersama mereka. Efektivitasnya alat tersebut nanti akan kami diskusikan bersama teman sejawat dan guru mapel PJOK. Kira-kira berapa lama waktu yang panjenengan butuhkan untuk membuat alat ini? Kurang lebih sekitar 1 minggu, Bu. Saya berusaha untuk bisa menyelesaikan alat tersebut. Kira-kira ada nggak orang lain yang membantu panjenengan mengingatkan dan untuk komitmen pembuatan alat ini? Komitmen jelas nanti sesama guru rekan sejawat, guru mapel PJOK saling mengingatkan. Jadi apa tidaknya untuk pembuatannya, waktu kapan supaya kita bisa bersama-sama untuk berkolaborasi. Jadi nanti panjenengan akan berkolaborasi dengan rekan kerja ya, dengan guru mapel PJOK. Kurang lebih butuh berapa orang Pak? Atau cukup sendirian atau dengan semua teman? Kurang lebih 1 atau 2 orang gitu, Bu. Pak Dwi boleh saya rangkum ya, Bapak Dwi tadi ada hambatan dalam melakukan senam lompat kangkang, namun sudah menemukan solusi menggunakan alat bantu menggunakan ban bekas. Ngaten nggih? Betul, saya sudah menemukan solusi dan caranya. Apakah Pak Dwi mendapatkan apa yang panjenengan dapatkan dari sesi ini setelah kita bincang-bincang hari ini? Oke, sesuai dengan tujuan awal dan untuk saya, bagaimana mengatasi anak yang tidak berani melakukan senam lompat kangkang. Alhamdulillah, dengan diskusi ini ada solusi, yaitu alat untuk membantu anak melakukan gerakan lompat kangkang berupa alat bantu dari ban bekas. Harapannya alat ini bisa segera jadi, Bu, anak-anak supaya lebih aktif dan efektif melakukan gerakan materi lompat kangkang tersebut. Kira-kira ide ini apakah hasil dari adopsi atau inovasi yang mungkin pernah Pak Dwi temui? Sudah pernah membandingkan sekolah lain atau tentang tingkat keberhasilannya? Sebenarnya sebelumnya ada alat pantau, tapi harus beli, Bu. Ini pun harganya cukup mahal.
Oh iya, bisa menggunakan alat yang lebih sederhana dan terjangkau dari hasil diskusi kita kali ini. Oke Pak Dwi, kita berada di sesi terakhir nih. Bagaimana perasaan Pak Dwi saat ini? Alhamdulillah pesan saya setelah diskusi apa yang saya rasakan cukup lega Bu. Mudah-mudahan alat bantu tersebut bisa segera saya laksanakan. Kira-kira 1 minggu lagi Pak Dwi. Insya Allah nanti ketemu lagi Bu. Siap Pak Dwi, nanti kita ketemu lagi ya 1 minggu. Saya tunggu cerita keberhasilan panjenengan tentang menguji alat bantu gerakan lompat kangkang yang Pak Dwi buat. Apakah bisa berjalan dengan baik, yang dapat diterima dan digunakan untuk anak-anak sehingga sesuai keinginan panjenengan sampai di level 10. Terima kasih khusus, mudah-mudahan harapan baik ini bisa terwujud dan senang sekali bisa berdiskusi dengan khusus. Sama-sama Pak Dwi, saya juga senang sekali hari ini sudah mendapatkan banyak ilmu dari panjenengan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana khusus tadi coachingnya? Alhamdulillah berjalan lancar. Pak Dwi sudah terbuka menceritakan masalahnya, tidak menutupi. Beliau juga langsung menyampaikan apa masalahnya, tujuan pertemuan ini, dan membahas tentang solusi-solusi yang sudah didapatkan beliau sendiri. Insya Allah dari solusi itu beliau akan segera melaksanakannya. Dari indikator yang kita harapkan dari awal tadi, dari menggali potensi tadi, sudah dapat ya Pak? Insya Allah dapat. Jadi solusinya tadi sudah ada, Pak Dwi juga sudah punya solusi, dan aksinya juga akan dilaksanakan. Akan segera dilaksanakan. Baik, menurut saya tadi untuk proses coachingnya sudah bagus khusus ya. Tentunya ini karena sering berlatih. Jadi coaching ini akan semakin baik jika kita sering melakukan latihan. Dan tadi Ibu mengharap kalau saya melihat dari proses menggali pertanyaan yang berbobot itu seperti apa. Nah, menurut saya tadi juga sudah baik karena khusus tidak menggunakan kata tanya mengapa. Nah, kata tanya mengapa ini khusus nanti lebih menjurus pada kita menanyakan, kesannya menyalahkan seperti itu. Tadi khusus sama sekali tidak menggunakan kata tanya itu, jadi sudah sangat baik khusus. Yang ingin saya tambahkan sedikit di sini terkait dengan coach, di mana coach ini seharusnya lebih banyak cerita, sedangkan coach itu lebih sedikit dalam berbicara seperti itu ya. Jadi nanti akhirnya yang namanya coach itu akan menggali potensinya, jadi tahu potensinya sejauh mana seperti itu. Memang terkadang latah ya khusus ya. Jadi kita itu lebih banyak berbicara, padahal niat kita adalah bisa menguatkan untuk coach kita. Mungkin itu yang perlu diperbaiki adalah teknisnya saja, sehingga proses coaching ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Gitu. Nah, kita juga lebih tahu apa bedanya coaching dengan mentoring seperti itu ya khusus. Nah, di sini saya ingin menunjukkan hasil coachingnya tadi khusus. Jadi secara garis besarnya sudah oke sekali. Mungkin ada kekurangan sedikit-sedikit, itu adalah sesuatu yang biasa. Semoga nanti khusus semakin banyak melaksanakan proses coaching dengan teman-teman lainnya, sehingga rekan lain itu juga semakin semangat untuk bisa memperbaiki kualitas pendidikannya di lembaga masing-masing. Terima kasih atas bimbingannya hari ini, sangat bersyukur bertemu dengan panjenengan. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya khusus. Terima kasih. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.